Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Aji Baskoro Jati akan melakukan wawancara kepada masyarakat dengan tema peran warga negara dalam aspek hukum di era digital. Pertanyaan pertama, apa pandangan Anda tentang pentingnya literasi digital dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara di era digital? Pandangan saya terhadap pertanyaan tersebut sangat wajib, karena dasar dari sebuah kebijaksanaan dalam bermedia sosial itu yaitu literasi digital tersebut harus dibenarkan terlebih dahulu untuk fondasinya, agar kedepannya bisa mengerti tentang memakai media sosial yang baik dan benar. Selanjutnya, Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana menurut Anda warga negara dapat berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sesuai hukum? untuk itu bisa diambil dari pertanyaan nomor 1, pentingnya literasi digital terhadap masyarakat, karena itu merupakan dasar untuk masyarakat menuju kebijaksanaan dalam bermedia sosial, seperti menjadi tim ses contohnya, kan itu harus menggunakan kata-kata bijak, dan itu berpengaruh pada literasi digital yang tadi nomor 1. Mungkin sekian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Selamat sore, kenalin nama aku Rachel Octavia. Perkenalkan, nama saya Melona. Nama saya Email. Oke, pertama mungkin buat Kamelona dulu kali ya. Kira-kira apa sih pendapat Kamelona tentang regulasi pemerintah terkait keamanan data pribadi? Apakah sudah cukup atau perlu ditingkatkan? Menurut saya pribadi, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini ada di Indonesia sudah cukup bagus sebagai langkah awal. Tetapi masih perlu banyak peningkatan atau masih banyak perlu perbaikan. Contohnya itu seperti edukasi warga yang cukup dan juga pihak-pihak terkait yang lebih memotivasi atau mendukung adanya regulasi tersebut, seperti keamanan yang meningkat dan juga penegakan hukum yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih buat Kamelona. Lanjut kita ke Kak Email nih. Kira-kira apa sih tanggapan Kak Email terhadap maraknya pelanggaran hak cipta di era digital? Kira-kira gimana warga negara dapat membantu mengurangi hal-hal tersebut? Hak cipta di era digital tentunya sangat merugikan bagi pencipta konten dan industri kreatif. Untuk menguranginya, kita harus menggunakan konten secara sah, dan untuk mengedukasi kita harus memberitahukan kepada masyarakat agar kita lebih menghargai karya orang lain. Kayak gitu. Oke, terima kasih nih buat Kamelona sama Kak Email untuk pendapatnya. Aku akhiri perbincangan kali ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dapar Safitra. Di sini saya bersama dengan teman saya, yaitu Saya sendiri Muhammad Ariel. jadi di sini kita akan membahas tentang peran warga negara dalam aspek hukum di era digital. Oke, sini aku mau tanya-tanya nih Bang Ariel. Boleh. Jadi yang pertama nih, kira-kira bagaimana Bang Ariel melihat peran media sosial dalam penyebaran informasi hukum kepada masyarakat? Kira-kira dari POV Bang Ariel tuh kayak gimana? Media sosial berarti itu kayak di Instagram gitu atau Nah, di iya bisa. web gitu. Iya. Apa dari TV? Dari mana aja? Dari yang mana penting aja berarti ya? media sosial. Apalagi Menurut terlebih saya- sekarang TikTok, IG kan banyak. Menurut saya penyebaran hukumnya tuh gak jelas gitu sih. Jelas. Jadi kayak masih banyak rancunya lah. Ya, karena Contoh banyak- kayak yang itu kasus-kasus Iya. kayak gitu itu menurut saya kurang bagus lah. banyak buzzer juga ya. Iya. Bang, banyak buzzer. Jadi kita nggak bisa lihat filter nih mana yang benar mana yang enggak, terus kayak ya kurang oke lah buat umumnya. jatuhnya lebih ke hoax ya. Iya. Oke. Terus kira-kira apa langkah yang dapat diambil oleh warga negara untuk mencegah pelanggaran hukum seperti penyebaran berita hoax di ruang lingkup digital? Apa ya, kalau untuk sanksi sendiri sih saya nggak tahu ya, untuk kayak lebih tepat untuk keluarganya nih, kalau Ya, misalkan langkah-langkahnya. lu menyebarin hoax atau kayak gimana, itu saya sendiri kalau buat sanksinya mungkin kurang, belum bisa sih. Kalau langkahnya apa ya? Mencari berita yang benar mungkin. Ya. Paling ini sih mungkin lihat sumber-sumber yang lebih pasti aja sih, kayak Dicek tahu sendiri ulang, lah, ya. filter lagi lah mana yang benar mana yang enggak. Terus kalau emang ada yang kurang
jelas atau kurang benar gitu, bisa cari-cari referensi yang lain juga. Kalau menurut kayak misalkan hukum ini tuh ada nggak sih, atau hukum ini tuh udah sesuai standarnya belum sih, nah itu mungkin bisa dicari-cari lagi gitu. Terus menurut Aril, bagaimana kolaborasi antara warga negara dan pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan hukum di dunia maya? Menegakkan Kira-kira. hukum Kira-kira mungkin ini sih, antara kalau warga negara dan kolaborasi pemerintah. Kira-kira apa tuh ya? kalau terdekat ya kayaknya Iya. bisa dari kayak kecil-kecil dulu sih. Contoh misalkan kalau di mahasiswa mungkin ada kayak duta-duta gitu mungkin ya. Oh iya, Itu kan benar. jadi bahan aspirasi juga kan untuk ke masyarakat atau warga-warganya itu, ke mahasiswa. Itu kalau yang dari terdekat. Jadi contoh misalkan teman saya duta penegak hukum cenah. Terus Itu mungkin bisa kayak ngasih tahu nih penegakan hukum yang baik dan jelas tuh seperti ini contohnya. Kalau yang kolaborasi kecilnya gitu sih. Kalau skala besar ya belum kepikiran. melibatkan artis atau Ya gimana itu mungkin lebih efektif lagi mungkin. Tapi ini perlu digarisbawahi, kayak benar-benar harus pastilah. Jadi kayak jelas, jadi jangan semena-mena dia sebagai penegak hukum terus ternyata yang dia tegakin tuh tidak benar gitu, atau kayak masih banyak dorongan dari luar. Seperti itu. Tuh, jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, perkenalkan. Saya Faiza, mahasiswa mata kuliah Kewarganegaraan dari kelas L45G1, kelompok 12. Hari ini, saya akan mewawancarai kedua orang. Sebelum memulai, bolehkah perkenalkan dulu masing-masing? Halo, perkenalkan aku Nadira. Kenalkan, aku Rama. Oke, yang pertama untuk Kak Nadira. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda sebagai warga negara memastikan penggunaan teknologi tetap etis dan mematuhi aturan hukum yang berlaku? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai warga negara, saya memastikan penggunaan teknologi tetap etis dan sesuai hukum dengan memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, seperti UU ITE. Saya juga menerapkan prinsip tanggung jawab digital seperti tidak menyebarkan informasi palsu, menjaga privasi orang lain, dan menggunakan teknologi untuk tujuan yang positif. Selain itu, saya juga berusaha untuk terus belajar tentang perkembangan regulasi digital agar tetap relevan dan taat hukum. Oke, terima kasih atas jawabannya. Yang kedua untuk Kak Rama. Apa saran Anda untuk meningkatkan kesadaran hukum digital di kalangan generasi muda? Baik, Faiza, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Untuk apa sarannya? Menurut saya, untuk meningkatkan kesadaran hukum digital di kalangan generasi muda, saya menyarankan adanya edukasi melalui media sosial yang kreatif dan menarik, seperti infografis atau video singkat. Selain itu, institusi pendidikan dapat mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum, termasuk pembahasan kasus nyata terkait pelanggaran hukum digital. Program diskusi interaktif atau kampanye di sekolah dan universitas juga efektif untuk membangun pemahaman yang lebih baik. Terima kasih atas jawabannya Kak Rama. Terima kasih untuk waktunya. Sekian. Terima kasih telah menyaksikan bahasan ini. Dari wawancara yang telah dilakukan, kami dapat memahami pentingnya literasi digital, kesadaran hukum, dan tanggung jawab individu dalam menghadapi tantangan, seperti penyebaran hoaks, pelanggaran hak cipta, dan perlindungan data pribadi. Kolaborasi antara warga negara dan pemerintah menjadi kunci untuk menegakkan hukum di era digital. Semoga wawasan ini dapat menjadi langkah untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sesuai aturan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.